Darah nifas masih mengalir deras saat mertuaku menuntut satu dari bayi kembarku untuk diserahkan pada kakak ipar yang mandul. Alasannya, aku miskin. Pilihan kejam itu disodorkan, serahkan anakku atau diceraikan suamiku saat itu juga. Aku memilih jalan yang tak mereka duga, jalan yang mengubah tangis menjadi kekuatan. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rasa sakit itu seperti membelah tubuhku menjadi dua bagian. Tulang-tulang pinggulku rasanya remuk, dan setiap tarikan napas terasa membakar paru-paru. Namun, ketika suara tangisan itu pecah, bukan hanya satu, tapi dua suara tangisan yang saling bersahutan, rasa sakit yang mendera selama belasan jam itu lenyap seketika, menguap ke udara seperti embun yang tersapu matahari pagi. Selamat, Bu Aruna. Bayinya kembar sepasang. Laki-laki dan perempuan. Ganteng dan cantik sekali, ucap bidan dengan senyum lelah namun tulus. Aku menangis. Bukan tangis kesakitan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Air mataku bercampur dengan keringat yang membasahi seluruh wajah dan rambutku. Dengan tangan gemetar yang masih terpasang infus, aku mencoba meraih mereka saat bidan meletakkan dua buntalan hangat itu di dadaku untuk inisiasi menyusui dini. Kulit mereka merah, keriput, dan masih berlumuran darah serta lapisan lemak putih. Tapi bagiku, mereka adalah makhluk paling indah yang pernah kulihat seumur hidupku. Halo, sayang, ini ibu. Bisikku parau, menciumi puncak kepala mereka yang berbau amis khas kelahiran. Bau yang bagiku adalah aroma surga. Di luar jendela kamar bersalin, langit mulai berubah warna dari gelap menjadi semburat jingga. Fajar menyingsing, menandakan awal kehidupan baru bagi kami. Aku membayangkan bagaimana nanti Damar, suamiku, akan menggendong mereka. Aku membayangkan kami akan berdesak-desakan di kontrakan peta kami yang sempit, tapi penuh tawa. Meski gaji Damar sebagai staf admin gudang pas-pasan, dan aku hanya membantu dengan berjualan gorengan, aku yakin kami bisa membesarkan mereka dengan penuh cinta. Cinta adalah kekayaan kami satu-satunya. Namun, kebahagiaan murni itu tidak bertahan lama. Pintu ruang perawatan, aku dipindahkan ke kamar kelas 3 yang berisi 6 pasien lain yang hanya dipisahkan tirai kusam, terbuka dengan kasar. Suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai keramik terdengar mendekat. Tirai di sekeliling tempat tidurku disibak tanpa permisi. Di sana berdiri mertuaku, Bu Broto, dengan wajah kaku yang dipenuhi bedak tebal. Di sebelahnya, kakak iparku, Siska, berdiri sambil memegang tas tangan bermerek, matanya sembab dan merah. Dan di belakang mereka, suamiku, Damar, berdiri menunduk seperti anak kecil yang baru saja memecahkan piring. Sudah lahir? Tanya Bu Broto dingin, tanpa senyum, tanpa ucapan selamat. Matanya langsung tertuju pada dua bayi mungil yang sedang tertidur di boks bayi di samping ranjangku. Sudah, Bu. Alhamdulillah, sepasang. Laki-laki dan perempuan, jawabku antusias, berharap kehadiran cucu pertamanya akan meluluhkan hati batunya yang selama ini selalu meremehkanku. Siska melangkah maju. Dia tidak menatapku. Dia menatap bayi-bayi itu dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kekaguman, tapi ada juga rasa lapar yang mengerikan di matanya. Tangannya yang dipenuhi cincin emas terulur menyentuh pipi bayi laki-lakiku. Lucu banget. Gumam Siska, lalu tiba-tiba isak tangisnya pecah. Dia menutup wajahnya dengan tangan, bahunya terguncang hebat. Kenapa Tuhan tidak adil? Bu? Kenapa Aruna yang miskin ini bisa punya dua sekaligus? Sedangkan aku yang punya segalanya malah rahimnya kering? Kenapa? Aruna. Dia menyebut namaku seolah aku ini penyakit, bukan adik iparnya yang baru saja bertaruh nyawa. Bu Broto segera memeluk putri kesayangannya itu, mengusap punggungnya sambil menatapku dengan tatapan menyalahkan. Kap, Siska sayang. Jangan nangis. Tekanan darahmu nanti naik lagi. Kita kan sudah bicarakan ini tadi di mobil. Aku merasakan firasat buruk. Bulu kuduku meremang. Aku menatap Damar, meminta penjelasan lewat mata, tapi suamiku memalingkan wajahnya, pura-pura sibuk melihat noda di lantai. Aruna, panggil Bu Broto tajam.
Suaranya membelah keheningan bangsal yang riuh rendah oleh suara bayi lain. Iya, Bu, jawabku waspada. Naluri keibuanku langsung bangkit. Tanganku secara otomatis bergerak melindungi boks bayi, seolah ingin membuat pagar betis di antara anak-anakku dan mereka. Kamu tahu kan kondisi kakak iparmu ini? Siska sudah 10 tahun menikah tapi belum dikasih keturunan. Dokter bilang dia mandul permanen. Suaminya sudah mengancam akan menikah lagi kalau Siska tidak segera punya anak. Bu Broto memulai ceramahnya dengan nada yang dibuat-buat bijak. Aku diam saja, menunggu arah pembicaraan ini. Sementara kamu... Bu Broto menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. Kamu subur. Sekali hamil langsung 2. Seperti kucing saja. Dan yang paling penting, kamu itu sadar diri sedikit. Kamu dan Damar itu miskin. Gaji Damar itu cuma UMR. Kamu cuma penjual gorengan. Kontrakan kalian bocor sana-sini. Susu mahal, popok mahal, imunisasi mahal. Dadaku mulai bergemuruh. Rasa sakit bekas jahitan di jalan lahirku mulai terasa berdenyut lagi, seirama dengan detak jantungku yang memburu karena marah. Maksud ibu apa bicara soal uang sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Bu Broto mendengus. Dia melangkah mendekat, berdiri tepat di samping boks bayi laki-lakiku. Saya realistis, Aruna. Mana bisa kamu mencukupi kebutuhan 2 anak sekaligus dengan kondisi ekonomimu yang memprihatinkan itu? Nanti cucu saya malah kurang gizi, hidup susah, sekolahnya jelek. Bikin malu keluarga besar saja. Siska menghentikan tangisnya, mengusap air matanya dengan tisu, lalu menatapku dengan tatapan menuntut. Jadi begini keputusannya. Lanjut Bu Broto dengan nada final, seolah dia sedang memutuskan menu makan malam dan bukan nasib manusia. Berikan salah satu anak kembarmu untuk diadopsi Siska. Yang laki-laki ini sepertinya cocok, supaya bisa jadi penerus nama keluarga suami Siska. Kamu urus saja yang perempuan. Nanti kan kamu masih muda, masih bisa bikin anak lagi tahun depan. Duniaku berhenti berputar. Udara di sekitarku seolah tersedot habis. Aku menatap mertuaku, lalu beralih ke Siska, dan terakhir ke Damar. Apakah aku sedang bermimpi buruk? Apakah ini halusinasi akibat obat bius? Apa? Suaraku tercekat di tenggorokan. Ibu bercandakan? Muka saya kelihatan bercanda, sentak Bu Broto galak. Ini solusi terbaik. Siska punya uang, punya rumah besar, punya segalanya kecuali anak. Kamu punya anak tapi tidak punya uang. Ini namanya simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Anakmu yang satu bakal hidup enak jadi anak orang kaya, terjamin masa depannya. Daripada dua-duanya hidup melarat sama kamu. Mbak Siska bakal kasih kamu uang kerohiman. 50 juta. Cukup buat kamu modal usaha atau benerin kontrakan bututmu itu, sela Siska dengan nada angkuh, seolah dia sedang menawar harga baju di pasar loak. Lagian, aku janji bakal rawat dia kayak anak sendiri. Aku cuma minta 1, Aruna. Kamu kan punya 2. Jangan serakah. Jangan serakah? Dia bilang aku serakah karena ingin mempertahankan anak yang kukandung selama 9 bulan di rahimku sendiri? Tidak, teriakku. Tenagaku yang hilang entah kembali dari mana. Aku bangkit setengah duduk, meski rasa nyeri menghantam selangkanganku dengan hebat. Mereka anak-anakku. Darah dagingku. Mereka bukan kucing yang bisa dibagi-bagi. Mereka kembar, mereka satu paket. Tidak ada yang boleh mengambil salah satu dari mereka. Suara teriakanku membuat beberapa pasien di sebelah menyingkap tirai mereka. Penasaran. Bayi-bayiku yang tadi tidur tenang, kini mulai menggeliat gelisah, seolah merasakan ketegangan ibunya. Heh, pelankan suaramu. Dasar orang kampung, tidak tahu malu. Desis Bu Broto, matanya melotot tajam. Kamu pikir membesarkan anak itu cukup pakai cinta? Hah? Cinta tidak bisa dimakan. Cinta tidak bisa buat bayar uang pangkal sekolah. Kamu mau anakmu menderita? Biar kami menderita, asalkan kami bersama. Balasku sengit, air mataku mulai tumpah karena marah. Saya ibunya. Saya yang berhak. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak memisahkan saya dari anak saya. Siska kembali meraung, kali ini lebih keras dan dibuat-buat. Ibu, lihat Aruna. Dia jahat banget sama aku.
Dia mau lihat aku dicerai suamiku. Dia nggak punya hati. Bu Broto memeluk Siska lagi, lalu menatapku dengan kebencian yang nyata. Kamu dengar itu, Aruna? Kamu mau menghancurkan rumah tangga kakak iparmu demi ego kamu sendiri. Ego? Aku tertawa getir di sela tangis. Mempertahankan anak sendiri dibilang ego? Yang egois itu kalian. Meminta anak orang lain hanya karena kalian punya uang. Aku menatap Damar yang sedari tadi hanya diam mematung di pojok ruangan. Harapanku satu-satunya. Ayah dari anak-anakku. Mas Damar. Panggilku, suaraku penuh permohonan. Mas, bicara dong. Ini anak-anak kita, Mas. Anak-anak yang kita doakan tiap malam. Kamu gak akan biarkan mereka diambilkan. Mas, bilang sama ibumu, Mas, usir mereka. Damar mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Dia menatapku, lalu menatap ibunya yang kini memberinya tatapan membunuh. Detik itu, aku melihat sesuatu di mata Damar yang membuat hatiku lebih hancur daripada saat mendengar permintaan gila mertuaku. Aku melihat ketakutan. Ketakutan seorang anak kecil pada ibunya, bukan keberanian seorang ayah demi anaknya. Jantungku berdegup kencang menunggu kalimat yang akan keluar dari mulut suamiku. Ruangan itu hening sejenak. Hanya diisi oleh isak tangis Siska yang mendayu-dayu dan napas beratku yang memburu. Semua mata tertuju pada Damar. Lelaki yang menikahiku 2 tahun lalu, lelaki yang berjanji di depan penghulu akan melindungiku lahir dan batin. Kini, janji itu sedang diuji di atas timbangan yang paling berat. Damar melangkah maju mendekati tempat tidurku. Tangannya terulur hendak memegang tanganku, tapi aku menariknya cepat. Aku butuh kata-kata, bukan sentuhan palsu. Dek Aruna. Panggil Damar lirih. Suaranya bergetar, tidak stabil. Dia tidak berani menatap mataku lama-lama. Sabar dulu ya, jangan emosi. Kamu kan baru melahirkan, nanti pendarahan. Jangan suruh aku sabar. Mas, mereka mau ambil anak kita. Kamu dengarkan? Sergahku. Damar menghela napas panjang, lalu melirik sekilas ke arah Bu Broto yang berdiri bersedekap dengan wajah garang. Isyarat mata ibunya begitu jelas. Lakukan, atau kamu tahu akibatnya. Dek? Damar mencoba melembutkan suaranya, tapi terdengar menyedihkan di telingaku. Apa yang dibilang ibu ada benarnya juga. Duar, rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Apa? Bisikku tak percaya. Coba kita pikirkan pakai logika. Dek, lanjut Damar, kini bicaranya makin cepat seolah ingin segera menyelesaikan tugas kotor ini. Gajiku cuma 3,5 juta. Bayar kontrakan 1 juta. Bayar cicilan motor 500.000. Sisa 2 juta buat makan kita berdua saja sering kurang, apalagi ditambah 2 bayi. Susu, popok, baju, biaya dokter aku nggak sanggup. Dek, aku takut kita nggak bisa kasih yang terbaik buat mereka. Kita bisa usaha, Mas. Aku bisa jualan lagi setelah nifas. Rezeki anak pasti ada, potongku histeris. Rezeki dari mana? Damar mulai meninggikan suaranya, frustrasi karena argumennya kupatahkan. Jangan mimpi di siang bolong. Kak Siska dan suaminya itu kaya raya. Kalau anak kita, yang laki-laki ini, ikut mereka, masa depannya terjamin. Dia bakal sekolah di tempat mahal, gizi tercukupi, mainan bagus, kamar ber-AC. Apa kamu nggak kasihan kalau dia harus tidur kepanasan di kontrakan kita yang atapnya seng itu? Air mataku menetes semakin deras. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa yang teramat dalam. Suamiku sendiri merendahkan kemampuan kami, merendahkan martabat kami sebagai orang tua, hanya karena uang. Jadi menurutmu, orang miskin tidak berhak mengasuh anaknya sendiri? Begitu? Tanyaku dingin. Bukan begitu, ini namanya berbagi. Dek, Kak Siska kan saudara kita juga. Darah daging kita juga. Nanti kan kita masih bisa jenguk dia kapan saja. Damar berusaha membujuk, tangannya kini berhasil meraih jemariku yang dingin. Hitung-hitung balas budi, Dek. Kak Siska sering pinjamin kita uang kalau tanggal tua. Ibu juga sering bantu bayar listrik kita. Kalau kita nolak permintaan ibu kali ini, ibu bisa marah besar.
Aku nggak mau jadi anak durhaka. Anak durhaka. Kata keramat itu selalu jadi senjata pamungkas Damar untuk tunduk pada ibunya. Dia lebih takut disebut anak durhaka oleh ibunya daripada disebut ayah yang gagal oleh anak-anaknya. Kamu takut jadi anak durhaka sama ibumu, tapi kamu nggak takut jadi orang tua durhaka yang membuang anaknya sendiri. Aku menyentakkan tangannya kasar. Keluar kamu, Mas. Aku jijik lihat kamu. Aruna, bentak Bu Broto yang sejak tadi diam mendengarkan. Dia maju selangkah, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang berkuku panjang. Jangan kurang ajar sama suami. Damar itu benar. Dia mikirin masa depan. Kamu saja yang egois, mikirin perasaan sendiri. Bu Broto mengambil napas panjang, lalu mengeluarkan kalimat yang sudah dia siapkan sebagai skakmat. Dengar baik-baik, Aruna. Rumah kontrakan yang kalian tempati itu, yang bayar sewanya tahunan siapa? Saya. Motor yang dipakai Damar kerja itu atas nama siapa? Siska. Kalau kamu tetap keras kepala tidak mau menyerahkan satu bayi itu. Bu Broto menatap Damar tajam. Damar, ceraikan istrimu sekarang juga. Aku ternganga. Siska berhenti menangis, kini wajahnya menampilkan senyum kemenangan yang tipis. Damar tampak syok. Bu, kok sampai cerai? Pilih, Damar, potong Bu Broto tegas. Pilih ibumu dan kakakmu yang sudah membesarkan kamu dari kecil, atau pilih istri miskin yang tidak tahu diuntung ini? Kalau kamu pilih dia, silakan angkat kaki dari keluarga besar kita. Kembalikan motor Siska, dan keluar dari kontrakan itu besok juga. Saya tidak akan anggap kamu anak lagi, dan nama kamu saya coret dari hak waris. Ancaman itu begitu nyata. Damar gemetar. Wajahnya pias. Dia adalah laki-laki yang tidak pernah hidup susah. Dia selalu disuapi kemudahan oleh ibunya meski gajinya kecil. Bayangan hidup tanpa sokongan ibunya, tanpa kendaraan, tanpa tempat tinggal, membuatnya ciut seketika. Damar menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dek, tolonglah. Rengeknya menyedihkan. Jangan paksa aku milih. Kasih aja anaknya, ya? Satu saja. Nanti kita bikin lagi. Please, Dek. Aku nggak bisa hidup kalau ibu marah. Hatiku mati saat itu juga. Cinta yang kupupuk selama 2 tahun pernikahan, rasa hormat yang kuberikan padanya sebagai imam keluarga, lenyap tak berbekas. Yang ada di hadapanku bukan suamiku, melainkan seorang pengecut yang berlindung di balik ketiak ibunya. Dia rela mengorbankan darah dagingnya sendiri demi kenyamanannya. Dia rela melihat istrinya menderita batin seumur hidup daripada harus berjuang mandiri. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Rasa sakit di tubuhku hilang, digantikan oleh adrenalin kemarahan yang membara. Aku menatap kedua bayiku yang masih tertidur pulas. Tidak tahu bahwa ayah mereka baru saja menjual mereka demi warisan dan kenyamanan. Baik, kataku pelan. Wajah Bu Broto dan Siska langsung berbinar cerah. Damar menghela napas lega, senyum bodoh mulai terbit di bibirnya. Nah, gitu dong. Itu baru menantu yang tahu diri. Seru Bu Broto senang. Mana, Siska, gendong anakmu yang cowok itu. Siska dengan antusias melangkah maju, tangannya sudah terulur hendak mengambil bayi laki-lakiku dari box. Jangan sentuh anakku, teriakku lantang, membuat tangan Siska terhenti di udara, kaget setengah mati. Loh? Tadi katanya baik? Tanya Bu Broto bingung dan marah. Aku menatap Damar lurus tepat di manik matanya. Tatapan yang membuat nyalinya menciut kembali. Aku bilang, baik, untuk tantangan ibu tadi. Ibu suruh Damar memilihkan? Dan kulihat Damar sudah memilih kenyamanannya sendiri. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa tenaga pasca melahirkan untuk sebuah deklarasi perang. Aku pilih cerai, ucapku tegas. Menggema di seluruh ruangan bangsal. Keheningan yang mencekam turun di ruangan itu. Damar terbelalak. Dek, kamu ngomong apa? Jangan gila. Kamu baru melahirkan. Kamu nggak punya uang. Mau makan apa kamu kalau cerai dari aku? Lebih baik aku makan batu daripada harus makan hati melihat anakku diambil oleh manusia-manusia iblis seperti kalian. Hardiku. Ambil semua hartamu, Mas. Ambil motor kakakmu, ambil uang ibumu, ambil kenyamananmu itu. Jadilah anak mama selamanya.
Tapi ingat satu hal. Tanganku mencengkeram besi ranjang sampai buku-buku jariku memutih. Jangan pernah sentuh seujung kuku pun anak-anakku. Mulai detik ini, mereka bukan anakmu lagi. Mereka anakku. Darah dagingku. Kamu sudah kehilangan hakmu sebagai ayah saat kamu menawar mereka seperti barang dagangan. Dasar perempuan gila. Bu Broto berteriak histeris. Wajahnya merah padam karena merasa dipermalukan dan ditantang. Oke. Kalau itu maumu. Damar, talak dia sekarang. Kita lihat, seminggu lagi dia pasti ngemis-ngemis di depan pagar rumah kita minta nasi. Damar tampak ragu, tapi bentakan ibunya membuatnya tidak punya pilihan. Dengan suara bergetar dan tanpa berani menatapku, dia mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang memutuskan ikatan suci kami. Aku talak kamu, Aruna. Rasanya sakit, tapi anehnya, ada rasa lega yang menyelinap. Beban berat di pundakku terangkat. Parasit itu telah pergi. Terima kasih, Mas, jawabku sambil tersenyum sinis. Sekarang, keluar kalian semua dari sini. Atau aku teriak panggil satpam karena ada orang asing yang mau menculik anakku. Ayo kita pulang, ajak Bu Broto kasar. Menarik tangan Siska yang menangis meraung-raung karena gagal mendapatkan bayi idamannya, dan menyeret Damar yang berjalan gontai seperti mayat hidup. Biarkan dia membusuk dengan kesombongannya. Kita lihat seberapa kuat janda miskin ini bertahan hidup. Mereka keluar dari ruangan itu dengan membawa serta harga diri mereka yang sebenarnya sudah runtuh. Pintu tertutup. Aku sendirian lagi. Hening. Perlahan, aku menoleh ke arah dua bayi mungilku. Air mataku kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih. Aku menunduk, mencium dahi mereka satu persatu. Maafkan ibu ya, nak. Kalian kehilangan bapak hari ini, bisikku lembut di telinga mereka. Tapi jangan khawatir. Ibu janji, ibu akan jadi ibu sekaligus bapak buat kalian. Ibu akan pastikan, suatu hari nanti, mereka akan menyesal sampai ke tulang sumsum karena telah membuang kita. Di luar, hujan mulai turun deras, seolah langit turut menangisi nasib kami. Tapi di dalam hatiku, api tekad baru saja dinyalakan. Api yang tidak akan pernah padam sampai aku membuktikan sumpahku. Keheningan yang ditinggalkan oleh kepergian Damar, Bu Broto, dan Siska terasa lebih menyakitkan daripada keributan yang baru saja terjadi. Rasanya seperti badai topan baru saja melintasi ruangan ini, mengacak-acak bukan hanya perasaanku, tapi juga masa depanku. Hujan di luar jendela semakin deras, mengetuk-ngetuk kaca dengan irama yang menyedihkan, seolah alam semesta sedang berduka bersamaku. Aku masih duduk terpaku di ranjang rumah sakit. Napas menderu, mencoba mencerna kenyataan bahwa statusku baru saja berubah. Dalam hitungan menit, aku berubah dari seorang istri dan ibu baru yang bahagia, menjadi seorang janda, atau setidaknya calon janda, yang dicampakkan begitu saja karena menolak memberikan anaknya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Bukan Damar yang kembali untuk meminta maaf, melainkan seorang perawat administrasi dengan wajah masam. Dia tidak membawa obat atau termometer, melainkan sebuah map tagihan. Bu Aruna, ucapnya datar, tanpa basa-basi. Pihak penanggung jawab pasien, Ibu Broto, baru saja datang ke bagian administrasi. Beliau mencabut semua jaminan pembayaran untuk perawatan ibu dan bayi kembar ibu. Beliau juga membatalkan upgrade kamar VIP ini. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering dan perih. Lalu bagaimana? Sus, ibu harus melunasi tagihan persalinan dan perawatan sampai detik ini sekarang juga. Atau, kalau tidak sanggup, ibu harus pindah ke bangsal kelas 3 BPJS. Itu pun kalau ibu punya BPJS aktif. Atau segera check out hari ini juga. Pihak rumah sakit tidak bisa memberikan fasilitas tanpa jaminan pembayaran. Dada rasanya sesak. Mereka benar-benar ingin mematikan langkahku. Bu Broto tahu aku tidak memegang uang tunai dalam jumlah besar. Uang tabunganku yang sedikit itu ada di ATM yang kartunya pun dipegang Damar untuk keperluan mendadak. Berapa tagihannya? Sus? Tanyaku lirih. Total tindakan persalinan normal dengan induksi, obat-obatan, dan perawatan bayi kembar sekitar 7 juta rupiah. 7 juta. Angka yang bagiku saat ini terdengar seperti triliunan. Di dompetku yang terselip di tas lusuh di meja,
Mungkin hanya ada 200.000 rupiah. Sisa uang belanja minggu lalu. Saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Sus, aku jujur, menahan malu yang luar biasa. Suami saya, maksud saya, mantan suami saya, membawa semua akses keuangan. Perawat itu menghela napas panjang. Tampak kesal karena harus mengurus pasien bermasalah seperti aku. Kalau begitu, maaf Bu, kami tidak bisa mempertahankan Ibu di kamar ini. Kami beri waktu 1 jam untuk mengosongkan ruangan. Ibu bisa urus administrasi jaminan kesehatan atau surat keterangan tidak mampu di dinas sosial, tapi Ibu tidak bisa di sini. 1 jam? Protesku panik. Sus, saya baru melahirkan beberapa jam yang lalu. Jahitan saya masih basah. Saya bahkan belum bisa jalan tegak. Bagaimana saya bisa membawa 2 bayi keluar dari sini sendirian? Itu bukan urusan kami, Bu. Itu urusan keluarga Ibu. Kami hanya menjalankan prosedur. Jawab perawat itu dingin, lalu berbalik dan keluar ruangan, meninggalkan map tagihan di atas meja. Air mataku tumpah lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa takut yang mencekam. Aku diusir. Diusir saat darah nifas masih mengalir deras. Dengan tubuh gemetar menahan nyeri di selangkangan yang luar biasa perih, aku memaksakan diri turun dari ranjang. Kakiku goyah, hampir saja aku ambruk ke lantai kalau tidak berpegangan pada tiang infus. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku mulai mengemasi barang-barangku yang sedikit. Baju ganti, perlengkapan bayi yang seadanya, dan sisa makanan ringan. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas besar dengan asal-asalan. Saat aku sedang melipat selimut bayi, pintu terbuka lagi. Jantungku berdegup kencang, berharap ada keajaiban. Tapi yang masuk adalah Damar. Sendirian. Wajahnya kusut, matanya merah. Damar, panggilku, ada sedikit harapan bodoh yang menyala. Kamu kembali? Kamu mau jemput kami? Damar tidak menjawab. Dia berjalan mendekat, tapi tidak menatapku. Dia meletakkan sebuah amplop putih dan kunci motor butut, motor lamaku sebelum menikah, di atas meja. Ibu bilang kamu harus tanda tangan ini, ucap Damar parau. Aku membuka amplop itu. Surat pernyataan kesepakatan cerai di bawah tangan, yang menyatakan bahwa aku tidak akan menuntut harta gonogini, tidak akan menuntut nafkah iddah maupun nafkah anak, dan menerima keputusan talak ini tanpa syarat. Kamu benar-benar boneka, Mas, bisikku getir. Kamu datang ke sini bukan untuk melihat anakmu, tapi untuk minta tanda tangan supaya hartamu aman. Jangan persulit aku, Dek. Damar memelas, suaranya terdengar lelah. Aku capek dimarahi ibu terus. Tanda tangan saja, biar cepat selesai. Lagian kamu kan gak bawa apa-apa pas kita nikah, jadi wajar kalau kamu keluar gak bawa apa-apa. Wajar? Aku tertawa, tawa yang terdengar mengerikan di telingaku sendiri. Aku mengabdi 2 tahun, Mas. Aku bangun jam 4 pagi buat bikin gorengan, bantu ekonomi kamu. Aku mengandung anak-anakmu, merobek tubuhku buat melahirkan mereka. Dan kamu bilang wajar aku keluar tanpa sepeser pun. Itu kan kewajiban istri, jawab Damar defensif, mengulangi doktrin ibunya. Sudahlah, Dek, tanda tangan saja. Itu kunci motormu yang lama sudah aku bawakan. Ibu baik hati mau balikin motor butut itu buat kamu. Kalau enggak, kamu mau pulang naik apa bawa 2 bayi? Baik hati katanya. Motor itu memang milikku, dibeli dari hasil keringatku sendiri saat masih gadis. Berani-beraninya mereka mengklaim itu sebagai kebaikan hati. Aku mengambil pulpen dengan tangan gemetar. Aku menatap Damar lekat-lekat. Lihat anak-anakmu, Mas. Sekali saja. Sebelum kamu pergi selamanya, pintaku. Damar menoleh sekilas ke boks bayi. Ada kerinduan di matanya, tapi ketakutan pada ibunya jauh lebih besar. Dia segera memalingkan wajah. Nggak usah. Nanti aku jadi nggak tega. Cepat tanda tangan. Hatiku membeku sepenuhnya. Dengan gerakan cepat dan kasar, aku menandatangani surat laknat itu. Kulempar kertas itu ke dada Damar. Ambil. Bawa kertas sampah ini ke ibumu. Bilang padanya, aku sudah melepaskan putranya yang tidak punya tulang punggung. Tapi ingat satu hal, Damar. Aku melangkah maju,
mengabaikan rasa sakit di tubuhku, menatapnya dengan nyalang. Mulai hari ini, detik ini, kamu mati bagi kami. Jangan pernah berharap anak-anak ini akan memanggilmu ayah. Kamu cuma pendonor sperma yang kebetulan lewat. Pergi. Damar memungut kertas itu dengan canggung. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, mungkin ucapan maaf atau selamat tinggal, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Dia berbalik dan berjalan cepat keluar ruangan. 1 jam kemudian, aku keluar dari lobi rumah sakit. Pemandangan yang menyedihkan. Seorang wanita yang baru melahirkan, wajah pucat pasi, berjalan tertatih-tatih sambil menggendong 2 bayi sekaligus dalam kain jarik yang dibelitkan seadanya di tubuh. Orang-orang menatapku dengan iba, tapi tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang tahu bahwa aku sedang menuju parkiran motor, bersiap menempuh perjalanan pulang di tengah gerimis dengan motor bebek tua, membawa 2 nyawa merah yang baru melihat dunia. Aku mendudukkan pantatku yang masih nyeri luar biasa di jok motor yang keras. Kuikatkan kain gendongan lebih erat, memastikan Bima dan Rara terlindungi dari angin dan cipratan air. Kubungkus mereka dengan jas hujan ponco yang kubuka lebar-lebar menutupi bagian depan tubuhku. Bismillah, kuat ya nak, kita pulang. Walaupun rumah kita jelek, setidaknya di sana tidak ada orang jahat. Bisikku pada 2 buntalan di dadaku yang mulai merengek kedinginan. Kontrakan petak itu menyambutku dengan kegelapan. Listrik padam. Rupanya token listrik sudah habis dan Damar, atau ibunya, sengaja tidak mengisinya. Bau apek dan lembab langsung menyeruak begitu aku membuka pintu kayu yang engselnya sudah karatan. Aku meraba-raba dinding mencari saklar, lalu teringat listrik mati. Dengan penerangan dari senter ponsel yang baterainya tinggal 15%, aku melangkah masuk. Rumah ini terasa asing. Biasanya, jam segini Damar sedang menonton TV sambil merokok, dan aku sedang memasak di dapur kecil di pojok. Sekarang, hanya ada kesunyian yang mencekam. Aku meletakkan Bima dan Rara di atas kasur busa tipis di lantai. Kasur itu satu-satunya perabot yang tersisa di kamar depan. TV tabung yang biasa ada di meja sudah hilang. Kulkas 1 pintu kreditanku juga raib. Lemari plastik tempat baju-baju Damar sudah kosong melompong. Pintunya terbuka lebar seperti mulut yang menganga mengejekku. Mereka benar-benar mengambil semuanya. Sesuai ancaman Bu Broto. Bima mulai menangis keras, suaranya melengking memecah kesunyian. Rara ikut terbangun dan menyusul kakaknya menangis. Perut mereka lapar. Aku sendiri belum makan apa-apa sejak siang tadi, hanya minum air putih dari dispenser rumah sakit sebelum diusir. Tubuhku lemas, gemetar karena hipoglikemia dan kelelahan ekstrim. ASIku belum keluar lancar karena stres, tapi aku tetap mencoba menyusui mereka bergantian dalam gelap. Sabar ya. Nak sabar, ibu usahakan. Bisikku sambil menangis tanpa suara. Rasa perih di puting karena hisapan bayi yang lapar menambah daftar rasa sakit fisik yang harus kutanggung malam ini. Tok, tok, tok. Pintu kontrakan digedor keras. Siapa malam-malam begini? Apa Damar sadar dan kembali membawa makanan? Dengan susah payah aku bangkit, merapikan baju, dan berjalan tertatih menuju pintu. Saat kubuka, cahaya lampu mobil menyorot silau ke wajahku. Sebuah mobil SUV putih terparkir di depan kontrakan sempitku, mesinnya masih menyala. Keluar dari sana, Bu Broto dan Siska. Siska masih mengenakan baju yang sama seperti di rumah sakit, tapi wajahnya kini penuh dendam. Mau apa lagi kalian? Tanyaku datar, bersandar di kusen pintu karena kakiku tak kuat menopang badan. Kami mau ambil sisa barang yang dibeli pakai uang anak saya. Seru Bu Broto lantang, tidak peduli ini sudah malam dan tetangga mungkin terganggu. Mereka menerobos masuk tanpa permisi. Siska dengan sepatu kotornya menginjak lantai yang baru saja kusapu tadi pagi sebelum berangkat ke rumah sakit. Dia menunjuk ke arah Magicom, penanak nasi, di pojok dapur dan kipas angin butut di dinding. Itu dibeli pas Damar baru gajian bulan lalu kan? Itu uang Damar. Berarti uang ibu juga? Perintah Siska. Bu Broto langsung menyambar penanak nasi itu. Benar, lumayan buat di kos-kosan Bapak. Ibu, itu satu-satunya alat masak saya. Bagaimana saya mau masak nasi buat makan saya biar ASI lancar? Cegahku, mencoba meraih Magicom itu. Bu Broto menepis tanganku kasar, hingga aku terhuyung menabrak tembok. Jahitanku terasa nyeri hebat.
Makan nasi? Beli saja nasi bungkus. Atau makan singkong. Kamu kan orang kampung, biasa hidup susah, cemooh Bu Broto. Lagian, siapa suruh sok-sokan mau ngurus 2 anak sendirian? Sudah dibilangin kasih 1 ke Siska, kamu malah ngeyel. Rasakan sekarang. Siska berjalan mendekati kasur tempat si kembar menangis. Dia menatap bayi-bayi itu dengan tatapan aneh. Duh, berisik banget sih. Ini pasti karena lapar. Kasihannya, punya ibu miskin, asinya pasti nggak bergizi karena ibunya nggak makan enak. Siska merogoh tasnya, mengeluarkan selembar uang Rp50.000 yang sudah lecek, lalu melemparnya ke arah wajahku. Uang itu melayang dan jatuh di lantai yang kotor. Nih, buat beli susu kaleng murah. Jangan sampai keponakanku mati kelaparan cuma gara-gara ibunya egois dan miskin. Jangan ngemis ke kami ya kalau nanti mereka sakit. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasa sakit di tubuhku lenyap ditelan amarah. Aku menatap uang Rp50.000 di lantai itu, lalu menatap wajah Siska yang menyeringai sombong. Aku membungkuk perlahan, gerakan yang menyiksa, memungut uang itu. Apa? Mau bilang makasih? Tanya Siska mengejek. Aku meremas uang itu, lalu dengan sisa tenaga, kulempar balik tepat ke wajah Siska. Bawa pergi uang harammu, teriakku, suaraku parau namun menggelegar. Aku memang miskin harta, Siska. Tapi aku tidak miskin harga diri. Aku tidak akan memberikan makanan dari uang penghinaan untuk anak-anakku. Kurang ajar. Bu Broto hendak menampar pipiku, tapi tangannya tertahan di udara. Dia melihat sorot mataku. Sorot mata seorang ibu yang terpojok, sorot mata harimau yang terluka. Ada kegilaan dan keberanian yang mengerikan di sana. Bu Broto menurunkan tangannya, sedikit gentar. Ayo Siska, kita pulang. Biarkan dia membusuk di sini. Kita lihat berapa hari dia bisa bertahan tanpa listrik dan beras. Ajak Bu Broto sambil menjinjing magicom dan kipas angin. Mereka keluar, membanting pintu mobil, dan melaju pergi, meninggalkan debu dan asap knalpot. Aku kembali sendirian dalam gelap. Perutku melilit perih. Bayi-bayiku masih menangis. Tidak ada alat masak. Tidak ada listrik. Hanya ada air galon yang tinggal setengah. Aku merosot duduk di samping kasur anak-anakku. Kubuka toples kerupuk yang ada di rak. Masih ada sisa kerupuk melempem. Kumakan kerupuk itu dengan lahap sambil air mata terus mengalir. Rasanya hambar, tapi aku harus makan. Aku harus punya tenaga. Sambil mengunyah kerupuk melempem itu di kegelapan, aku menatap wajah Bima dan Rara yang samar-samar terkena cahaya bulan dari ventilasi. Aku meletakkan tanganku di dada, merasakan detak jantungku sendiri. Hari ini, bisikku pada kegelapan, suaraku bergetar namun penuh sumpah. Hari ini mereka menghina kemiskinanku. Mereka melempar uang ke wajahku. Mereka mengambil nasi dari mulutku. Aku mengepalkan tangan kananku kuat-kuat. Saksikanlah, ya Allah. Dan kalian, anak-anakku, jadilah saksi. Ibu bersumpah demi langit dan bumi. Tidak akan ada lagi tetes air mata kelemahan mulai besok. Ibu akan bekerja sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Aku mengusap kepala Bima dan Rara bergantian. Suatu hari nanti, uang mereka tidak akan cukup untuk membeli maaf dariku. Suatu hari nanti, mereka yang akan menengadah ke atas, melihat kita berdiri jauh lebih tinggi dari tempat mereka pernah menginjak kita. Camkan itu. Malam itu, di kontrakan sempit tanpa cahaya, seorang wanita lemah mati, dan seorang pejuang lahir. Rasa sakit melahirkan tadi pagi tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit penghinaan ini. Dan rasa sakit inilah yang akan menjadi bahan bakar abadi bagiku untuk bangkit, berlari, dan terbang melampaui mereka semua. 5 tahun. Waktu bisa terasa begitu lambat ketika perutmu lapar. Namun bisa berlalu secepat kilat ketika kau sibuk mengejar ketertinggalan nasib. Minggu-minggu pertama setelah malam pengusiran itu adalah neraka dunia. Aku ingat betul bagaimana rasanya menggendong 2 bayi di dada dan punggung menggunakan kain jarik lusuh. Sementara tanganku sibuk mengaduk adonan tepung di dapur sempit kontrakan baruku, yang lebih kecil dan lebih murah dari sebelumnya. Setiap pukul 2 pagi, saat dunia masih terlelap, aku sudah bangun. Bukan untuk sholat malam dengan khusyuk, melainkan untuk berperang. Mengupas singkong, mengiris tempe,
dan meracik bumbu. Suara tangis Bima atau Rara seringkali menjadi alarm yang memaksaku berhenti sejenak. Menyusui sambil tetap mengawasi wajan panas agar gorengan tidak gosong. Tidak ada cuti melahirkan bagiku. Jahitan operasiku sering terasa nyeri karena aku terlalu banyak bergerak, mengangkat beban, dan kurang istirahat. Tapi rasa sakit itu kutelan bulat-bulat. Setiap kali rasa lelah hampir membunuhku, aku menatap wajah polos anak-anakku yang tertidur di atas kasur tipis di samping kompor. Mereka adalah alasan kenapa aku tidak boleh mati, kenapa aku tidak boleh gila. Awalnya, aku hanya berjualan gorengan keliling kompleks dengan gerobak dorong sewaan. Orang-orang sering menatapku iba. Seorang janda muda, wajah kusam, baju penuh noda minyak, mendorong gerobak sambil membawa 2 bayi dalam keranjang yang dimodifikasi di bagian bawah gerobak. Kasihannya, masih muda sudah ditinggal suami, bisik mereka. Aku pura-pura tuli. Iba mereka tidak akan membelikan susu anakku. Aku butuh uang, bukan kasihan. Titik balik itu datang di tahun kedua. Saat itu, ada acara syukuran di rumah Pak RW. Catering yang mereka pesan mendadak batal karena kecelakaan. Pak RW yang tahu aku pandai memasak, memintaku membuatkan 200 kotak kue basah dalam waktu 6 jam. Itu misi bunuh diri. Tapi aku menyanggupinya. Dengan bantuan 2 tetangga yang kubayar seadanya, aku bekerja seperti orang kesurupan. Risoles, lemper, dan kue sus buatanku selesai tepat waktu. Rasanya, mereka bilang itu kue ternak yang pernah mereka makan. Lempernya pulen, isiannya gurih, kulit susnya renyah tapi lembut di dalam. Sejak saat itu, pesanan mulai berdatangan. Bukan lagi gorengan 1000-an, tapi pesanan snack box untuk rapat kantor, arisan, hingga pesta pernikahan. Aku mulai berani bermimpi lebih tinggi. Aku belajar manajemen keuangan secara otodidak dari buku-buku bekas. Setiap rupiah keuntungan tidak kupakai untuk beli baju bagus atau kosmetik. Semuanya kuputar kembali. Beli oven yang lebih besar. Beli mixer heavy duty. Sewa ruko kecil. Merekrut karyawan. Tuhan memang tidak tidur. Doa orang teraniaya itu menembus langit tanpa penghalang. Usaha, dapur Aruna, meledak. Cita rasa makananku yang otentik dan higienis menjadi buah bibir. Dalam 3 tahun, ruko kecil itu berubah menjadi dapur catering profesional dengan 30 karyawan. Di tahun kelima ini, aku sudah memiliki 3 cabang toko kue premium di pusat kota dan kontrak eksklusif dengan beberapa gedung pernikahan ternama. Siang ini, aku duduk di kursi kerjaku yang empuk di kantor pusat Aruna Catering Bakery. Ruangan ini berpendingin udara, harum aroma vanila dan kopi segar. Di dinding, terpampang foto besar Bima dan Rara yang sedang tertawa lebar mengenakan seragam TK elit. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, santun, dan sangat menyayangiku. Mereka tidak pernah bertanya di mana ayah mereka. Sejak kecil, aku menanamkan bahwa keluarga kita lengkap. Ada ibu, Bima, dan Rara. Itu sudah cukup. Bu Aruna, sekretarisku, Mita, masuk membawa tumpukan berkas. Ini laporan bulanan cabang selatan. Omset naik 15%. Lalu ada proposal kerjasama dari Hotel Bintang 5 untuk suplai pastry sarapan pagi. Aku tersenyum, menandatangani berkas itu dengan pena mahal yang tintanya mengalir lancar. Sangat berbeda dengan pulpen macet yang dulu kupakai untuk tanda tangan surat cerai di rumah sakit. Terima kasih, MIT. Oh ya, bagaimana kabar tetangga lama di kontrakan dulu? Kamu jadi mampir ke sana kasih sembako? Tanyaku. Mita memang sering kusuruh menjadi perpanjangan tanganku untuk bersedekah di lingkungan lamaku. Mita mengangguk, wajahnya sedikit ragu. Sudah, Bu. Semuanya senang. Tapi, ada kabar kurang enak tentang mantan keluarga ibu. Aku meletakkan penaku. Sudah lama aku tidak mendengar tentang mereka. Sejujurnya, aku tidak peduli. Tapi rasa ingin tahu manusiawi itu tetap ada. Cerita saja. Usaha material keluarga Bu Broto bangkrut total tahun lalu, Bu. Katanya karena manajemen yang korup dan ditipu rekan bisnis. Rumah besar mereka disita bank. Sekarang mereka tinggal di rumah petak sewaan di pinggiran kota, jauh lebih buruk dari kontrakan ibu dulu. Ada rasa dingin yang menjalar di punggungku. Karma itu nyata. Lalu Siska, tanyaku. Itu lebih parah.
Bu. Anak yang diadopsi Siska dari panti asuhan, diambil paksa oleh dinas sosial setahun yang lalu. Tetangga bilang Siska sering histeris dan memukuli anak itu karena stres usahanya bangkrut dan suaminya selingkuh lalu menceraikannya. Sekarang Siska dikabarkan mengalami gangguan jiwa ringan, sering melamun dan teriak-teriak minta bayi. Dan Damar? Menganggur, Bu. Dia sempat kerja serabutan jadi ojek online, tapi motornya ditarik leasing. Sekarang dia kerja apa saja asal dapat uang buat makan ibunya dan kakaknya yang sakit. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang. Tidak ada rasa senang yang meluap-luap mendengar penderitaan mereka. Yang ada hanya rasa hampa. Kemarahan yang dulu membakar dadaku kini telah berubah menjadi debu. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam. Penderitaan mereka hari ini adalah buah dari kesombongan mereka 5 tahun lalu. Biarlah, Emite, ucapku pelan, membuka mata kembali. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita fokus ke depan. Oh ya, jam berapa jemput anak-anak sekolah? Sopir ibu, Pak Asep, izin sakit hari ini, Bu. Jadi belum ada yang jemput Bima dan Rara, jawab Mita. Aku melirik jam tangan. Pukul 11 siang. Oke, saya jemput sendiri saja. Sekalian saya mau mampir ke cabang baru yang mau kita buka minggu depan. Katanya HRD sedang wawancara staf umum dan sopir cadangan di sana ya. Iya, Bu. HRD sedang seleksi di lokasi cabang baru. Bagus. Saya meluncur ke sana setelah jemput anak-anak. Aku meraih tas tanganku, tas branded asli, bukan KW seperti milik Siska dulu, dan melangkah keluar kantor dengan dagu terangkat. Langkahku tegap, diiringi bunyi sepatu hak tinggi yang berwibawa di atas lantai marmer. Di lobi, para karyawan menunduk hormat menyapaku. Selamat siang, Bu Bos. Aku tersenyum ramah pada mereka. Selamat siang. Semangat kerjanya ya. Dulu, aku adalah wanita yang diusir karena dianggap miskin dan tak mampu beli susu. Hari ini, aku adalah wanita yang bisa membeli rumah sakit tempat aku diusir itu jika aku mau. Tapi aku tidak butuh pengakuan mereka lagi. Senyum Bima dan Rara, serta kesejahteraan ratusan karyawanku, adalah piala kemenangan yang sesungguhnya. Mobil Alphard hitamku sudah menunggu di depan lobi. Aku menyetir sendiri hari ini karena sopir sakit. Saat mobil melaju membelah jalanan kota yang macet, aku melihat pantulan wajahku di kaca spion. Wajah itu bukan lagi wajah Aruna yang kusam dan penuh air mata. Ini wajah Aruna yang baru. Wajah seorang ibu yang telah memenangkan perangnya. Namun, aku belum tahu bahwa hari ini takdir akan mempertemukanku kembali dengan masa lalu, tepat di saat aku berada di puncak. Cabang baru dapur Aruna menempati sebuah bangunan 2 lantai bergaya minimalis modern di kawasan elit. Kaca-kaca besar mendominasi fasad depan, memperlihatkan deretan kue-kue cantik yang dipajang layaknya perhiasan. Di lantai 2, terdapat kantor operasional kecil dan ruang istirahat karyawan. Aku memarkirkan mobilku tepat di depan lobi. Ibu, toko kuenya besar sekali, seru Bima, matanya berbinar-binar menatap bangunan itu. Dia tampan, dengan alis tebal dan hidung mancung yang, sayangnya, mirip ayahnya, tapi sorot matanya tajam dan penuh semangat sepertiku. Ada es krim gelatonya enggak, Bu? Tanya Rara, putri kecilku yang cantik dengan rambut dikuncir 2. Ada dong, sayang. Nanti kalian boleh coba semua rasa. Tapi janji jangan lari-lari ya, Ibu mau cek karyawan dulu di dalam, jawabku lembut, menggandeng tangan mereka berdua memasuki toko. Selamat siang, Bu Aruna, sapa kepala toko dengan gugup tapi sopan. Siang, Pak Dodi. Lanjutkan kerjanya. Saya mau ke lantai 2 sebentar, cek proses wawancara. Tolong anak-anak saya dikasih tester gelato ya, perintahku. Siap, Bu. Aku meninggalkan Bima dan Rara yang bersorak girang menuju konter es krim, lalu menaiki tangga menuju lantai 2. Di sana, di sebuah ruangan kaca yang transparan, aku melihat manajer HRD-ku, Pak Rudi, sedang mewawancarai seorang pelamar kerja. Pelamar itu duduk membelakangiku. Punggungnya terlihat bungkuk, mengenakan kemeja putih yang warnanya sudah memudar menjadi kekuningan dan celana bahan yang terlihat kedodoran. Rambutnya agak gondrong tidak terurus. Siang, Pak Rudi.
Bagaimana progres rekrutmen sopir operasional? Tanyaku sambil melangkah masuk. Pak Rudi langsung berdiri tegak. Kaget. Bu Bos. Selamat siang, Bu. Ini kandidat terakhir hari ini. Sedang saya cek kelengkapan SIM-nya. Pelamar kerja itu perlahan memutar kursi, hendak berdiri untuk memberi hormat pada bos besar yang baru datang. Saat wajahnya berhadapan denganku, waktu seolah berhenti berdetak. Jantungku seperti dipukul palu godam. Bukan karena cinta, bukan karena rindu, tapi karena kaget yang luar biasa. Wajah itu, meski kini lebih tua, lebih kurus, pipinya kempot, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang parah, aku masih mengenalinya. Dama, laki-laki yang 5 tahun lalu melempar kunci motor butut ke arahku, dan memilih ibunya daripada anak-anaknya. Kini berdiri di hadapanku sebagai pelamar kerja posisi sopir. Damar terbelalak. Mulutnya menganga, matanya hampir melompat keluar dari rongganya. Dia menatapku dari ujung rambut yang tertata rapi. Aruna? Suaranya serak, terdengar seperti cicit tikus yang terjepit. Kamu ini usahamu? Pak Rudi menatap kami bergantian dengan bingung. Loh? Kalian saling kenal? Aku segera menguasai diri. Menarik topeng dingin yang sudah kutempa selama 5 tahun. Lanjutkan wawancaranya, Pak Rudi. Anggap saya tidak ada. Saya ingin tahu kualifikasi Bapak ini, ucapku datar, tanpa memandang Damar. Damar masih mematung. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang dia campakan ke jurang kemiskinan kini duduk di singgasana kekuasaan, menjadi penentu nasibnya apakah dia bisa makan besok atau tidak. Baik Bu, Pak Rudi kembali fokus pada kertas di depannya, meski masih bingung. Pak Damar, kita lanjutkan. Di sini tertulis pengalaman kerja terakhir Bapak adalah serabutan, dan sebelumnya menganggur 2 tahun? Kenapa? Damar tergagap. Matanya terus mencuri pandang ke arahku, seolah berharap aku akan menyapanya ramah. Iya, Pak. Usaha keluarga kami bangkrut. Saya butuh pekerjaan apa saja. Saya bisa nyetir. Saya punya SIM A. Kami butuh sopir yang bisa membawa mobil box pendingin dan mobil mewah operasional direksi. Bapak pernah bawa Alphard atau Camry? Tanya Pak Rudi. Damar menunduk. Belum pernah, Pak. Dulu saya punya mobil, tapi cuma city car biasa. Sayang sekali. Gumam Pak Rudi mencoret sesuatu di kertas. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lagi. Suara langkah kaki kecil berlarian masuk. Ibu. Es krimnya enak banget. Bima minta tambah boleh nggak? Bima dan Rara menerobos masuk ruangan, membawa cup es krim, mulut mereka belepotan coklat. Mereka langsung berlari ke arahku dan memeluk pinggangku. Kok masuk sini? Ibu lagi kerja. Nak, tegurku lembut, sambil membersihkan sudut bibir Rara dengan tisu. Di hadapan kami, Damar seperti disambar petir di siang bolong. Dia menatap 2 bocah 5 tahun itu dengan tatapan nanar. Mata Bima yang mirip dengannya. Hidung Rara yang juga mirip dengannya. Usia mereka 5 tahun. Otaknya yang lambat akhirnya bekerja. Mereka. Damar menunjuk dengan tangan gemetar. Mereka, si kembar. Bima menoleh, menatap laki-laki asing berbaju lusuh itu dengan polos. Om siapa? Kok tahu kami kembar? Pertanyaan polos Bima itu menampar Damar lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Anaknya sendiri tidak mengenalinya. Anaknya memanggilnya, Om. Air mata menggenang di mata cekung Damar. Dia melangkah maju selangkah, tangannya terulur ingin menyentuh kepala Bima. Bima ini Bapak. Nak, Bapak Damar. Aku sigap berdiri, menarik Bima dan Rara ke belakang punggungku. Wajahku berubah menjadi benteng besi yang tak tertembus. Jangan lancang kamu, desisku tajam. Anak-anakku tidak punya bapak seperti kamu. Aruna, tolong. Damar jatuh berlutut di lantai. Pemandangan yang menyedihkan. Laki-laki dewasa menangis di depan mantan istri dan anak-anak yang dibuangnya, disaksikan oleh manajer HRD yang kini melongo kaget. Aku salah, Aruna. Aku nyesel. Demi Allah aku nyesel.
Lihat aku sekarang, aku hancur. Nah, ibu sakit-sakitan, Mbak Siska gila. Aku nggak punya uang. Tolong terima aku kerja di sini. Jadi tukang sapu juga nggak apa-apa. Asal aku bisa dekat sama anak-anak. Dekat sama anak-anak. Aku tertawa sinis. Kemana saja kamu 5 tahun ini? Saat mereka demam tinggi di tengah malam? Saat mereka tanya kenapa teman-temannya dijemput ayahnya di sekolah? Saat kami makan kerupuk melempem di kegelapan karena listrik dicabut. Damar terisak, memukul-mukul lantai. Aku dipaksa ibu, nak aku. Kamu bukan dipaksa. Kamu memilih, potongku tegas. Kamu memilih kenyamananmu. Kamu memilih jadi anak mamah daripada jadi ayah. Dan sekarang, saat kamu sudah tidak punya apa-apa, kamu baru ingat kami. Aku menoleh pada Pak Rudi yang masih bengong. Pak Rudi, panggilku tegas. Iya, Bu. Kandidat ini tidak lolos kualifikasi. Bukan karena kemampuannya, tapi karena attitude-nya. Dia memiliki riwayat menelantarkan tanggung jawab terbesar dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa percaya dia membawa aset perusahaan, kalau menjaga darah dagingnya sendiri saja dia tidak mampu? Pak Rudi mengangguk paham, wajahnya kini berubah tegas. Dia menutup map lamaran Damar. Maaf, Pak Damar. Anda dengar sendiri keputusan Ibu Pimpinan. Silakan tinggalkan ruangan ini. Damar mendongak, menatapku dengan putus asa. Aruna, tega kamu. Nah, kita pernah saling mencintai. Cinta itu sudah mati di malam kamu menyuruhku menyerahkan anakku pada kakakmu yang mandul itu. Mas, jawabku dingin. Bima, Rara, ayo kita keluar. Di sini udaranya kotor. Aku menggandeng kedua anakku, melangkah melewati Damar yang masih bersimpuh di lantai. Saat aku melewatinya, aku berhenti sejenak dan berbisik, cukup keras untuk dia dengar. Jangan pernah mimpi menyentuh mereka. Kamu sudah kehilangan hakmu 5 tahun lalu. Sekarang, nikmatilah hidupmu sebagai anak berbakti yang kau banggakan itu. Aku berjalan keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan suara tangis penyesalan yang terlambat, sangat terlambat. Namun aku tahu, ini belum berakhir. Kabar tentang pertemuanku dengan Damar di kantor cabang, rupanya menyebar lebih cepat daripada api yang membakar ilalang kering. Aku sudah menduganya. Damar, lelaki yang tidak punya pendirian itu, pasti langsung lari mengadu ke ketiak ibunya begitu diusir dari kantorku. Dia pasti menceritakan kemewahan yang dilihatnya, mobil Alphard yang kunaiki, dan anak-anak yang tumbuh sehat serta tampan dan cantik. Bagi keluarga parasit yang sedang kelaparan seperti mereka, kabar kesuksesanku adalah aroma darah segar bagi sekawanan hiu. Sore itu, sepulang kerja, aku sedang bersantai di teras belakang rumahku yang luas. Rumah ini adalah hasil kerja kerasku selama 5 tahun. Sebuah hunian 2 lantai bergaya tropis modern dengan kolam renang di bagian belakang dan taman yang asri. Bima dan Rara sedang asyik memberi makan ikan koi di kolam. Tawarnya mereka adalah musik terindah di telingaku. Embok Darmi, asisten rumah tanggaku yang baru, datang membawakan teh hangat dan pisang goreng, camilan sederhana yang selalu mengingatkanku pada masa lalu, namun kini dinikmati di atas piring porselen mahal. Bu Aruna, suara Pak Ujang, kepala keamanan rumahku, terdengar dari Hendy Talkie yang tergeletak di meja. Nadanya terdengar ragu dan sedikit tegang. Lapor, Bu. Di gerbang depan ada tamu yang memaksa masuk. 3 orang. 1 laki-laki, 2 perempuan. Penampilan mereka maaf, agak kumuh. Mereka mengaku keluarga ibu. Jantungku berdesir pelan. Mereka datang. Lebih cepat dari dugaanku. Rupanya rasa lapar dan serakah benar-benar motivator yang kuat. Biarkan mereka menunggu di luar pagar dulu. Pak, saya akan ke depan, jawabku tenang. Tapi Bu, yang perempuan muda itu teriak-teriak histeris sambil memukul gerbang. Katanya mau ketemu keponakannya, tambah Pak Ujang. Tahan mereka. Jangan biarkan masuk 1 langkah pun ke halaman. Saya segera ke sana. Aku meletakkan cangkir tehku. Kuhampiri Bima dan Rara, mencium puncak kepala mereka. Sayang, kalian main di dalam dulu ya sama Embok Darmi. Nonton kartun di ruang tengah. Ibu ada tamu sebentar di depan. Siapa tamunya? Bu? Teman ibu? Tanya Rara polos.
Bukan, sayang. Cuma pengemis yang tersesat, jawabku sambil tersenyum tipis. Bohong? Tidak juga. Mereka memang pengemis sekarang. Pengemis kasih sayang dan pengemis harta. Setelah memastikan anak-anak aman di dalam rumah dengan pintu terkunci, aku berjalan melintasi halaman depan yang luas menuju gerbang utama yang menjulang tinggi. Pagar besi tempas setinggi 3 meter itu adalah batas tegas antara duniaku yang damai dan dunia luar yang kejam. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat mereka. 3 sosok yang dulu pernah menjadi mimpi buruku. Damar berdiri dengan wajah menunduk, mengenakan pakaian yang sama dengan saat melamar kerja tadi siang. Di sebelahnya, berdiri wanita tua yang nyaris tak kenali. Bu Broto. Dulu dia selalu tampil necis dengan sanggul tinggi, kebaya mahal, dan perhiasan emas yang bergemerincing di tangan dan leher. Kini, rambutnya yang memutih dibiarkan tergerai kusut, wajahnya keriput tanpa perawatan, dan bajunya hanyalah daster lusuh yang warnanya sudah pudar. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol. Aura kejamnya tertutup oleh aura kemiskinan. Dan Siska, wanita yang dulu paling sombong, kini terlihat menyedihkan. Tatapannya kosong, rambutnya acak-acakan, dan dia terus menggumamkan sesuatu sambil memeluk sebuah boneka bayi yang sudah dekil. Pak Ujang membuka pintu kecil di samping gerbang utama saat aku memberi kode. Aku tidak mengizinkan mereka masuk. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dari posisi yang lebih tinggi karena kontur tanah rumahku yang dinaikkan. Mau apa kalian kesini? Tanyaku datar, tanpa salam, tanpa senyum. Melihatku muncul, wajah Bu Broto langsung berubah drastis. Dia memasang ekspresi memelas yang sangat dramatis. Air mata buaya langsung menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Aruna, anakku. Bu Broto merentangkan tangannya, hendak memelukku. Aku mundur selangkah, membuat pelukannya menangkap angin. Jangan sentuh saya. Saya bukan anak ibu. Aruna, tegas sekali kamu sama ibu, ratap Bu Broto, suaranya dibuat bergetar. Ibu kangen, nak. Sudah 5 tahun kita tidak bertemu. Ibu dengar dari Damar kamu sudah sukses. Alhamdulillah, doa ibu selama ini dikabulkan Tuhan. Aku mendengus geli. Doa? Doa agar aku mati saat operasi sesar dulu? Atau doa agar aku jadi gelandangan? Langsung ke intinya saja, Bu Broto. Waktu saya mahal. Saya hitung per detik. Kalian mau apa? Damar memberanikan diri maju, menatapku dengan mata memelas. Nah, kami datang mau minta maaf. Kami sadar dulu kami salah. Kami hilaf. Tolong maafkan kami, nah. Kami mau memperbaiki hubungan silaturahmi yang putus. Kasihan anak-anak kalau tidak kenal nenek dan tantenya. Betul itu. Sela Siska tiba-tiba. Matanya yang tadi kosong kini berbinar liar menatap ke arah rumahku yang megah. Aruna, rumahmu bagus banget. Pasti kamarnya banyak kan? Anak-anakmu mana? Si kembar mana? Tante Siska kangen. Sini panggil mereka, tante mau gendong. Siska mencoba menerobos masuk, tapi Pak Ujang dengan sigap menghalanginya dengan tubuh tegapnya. Sabar, Mbak. Jangan main nyelonong, tegas Pak Ujang. Bu Broto kembali mengambil alih panggung sandiwara. Dia berlutut di aspal depan gerbangku. Benar-benar berlutut. Pemandangan yang dulu mustahil terjadi. Dulu, akulah yang sering disuruh berlutut memijat kakinya. Aruna, tolonglah. Isak Bu Broto. Lihat kondisi kami sekarang. Rumah kami disita. Usaha Bapak bangkrut, Bapak meninggal karena serangan jantung setahun lalu, dan kami sekarang tinggal di kontrakan petak yang bocor. Siska. Siska sakit jiwa karena ditinggal suaminya dan anaknya diambil dinsos. Kami butuh bantuanmu, nak. Bantuan? Tanyaku, mengangkat alis. Kami mau rujuk, kata Bu Broto cepat. Ibu restui kamu balik sama Damar. Kalian kan pasangan serasi. Damar masih cinta sama kamu. Biar Damar tinggal di sini lagi, bantu kamu urus bisnis. Dan, izinkan kami tinggal di pavilion belakang juga nggak apa-apa. Kasihan Siska butuh lingkungan yang tenang buat sembuh. Dan dia butuh hiburan, dia butuh main sama keponakannya. Aku tertawa. Tawa yang keluar begitu saja, karena takjub dengan ketebalan muka mereka. Setelah semua caci maki,
Setelah pengusiran di tengah malam, setelah doa-doa jahat mereka, kini mereka datang menawarkan rujuk, seolah itu adalah anugerah bagiku. Rujuk? Ulangku di sela tawa. Bu, ibu pikir saya ini tempat sampah? Yang bisa memungut kembali kotoran yang sudah saya buang. Aruna, jaga bicaramu, bentak Bu Broto, topeng memelasnya sedikit retak. Bagaimanapun Damar ini ayah kandung anak-anakmu. Darah lebih kental daripada air. Kamu nggak boleh memisahkan anak dari bapaknya. Itu dosa. Dosa? Aku menatap mereka tajam. Di mana dalil dosa? Itu saat kalian memaksa saya menyerahkan bayi saya 5 tahun lalu? Di mana? Darah lebih kental daripada air? Saat kalian mengusir cucu kalian sendiri yang baru lahir hanya karena takut miskin. Itu kan dulu. Kami sedang susah sekarang. Siska berteriak, suaranya melengking. Kamu kan sudah kaya, uangmu banyak, mobilmu mewah. Bagi sedikit kenapa sih? Pelit banget jadi orang. Lagian anakmu ada 2. Sini 1 buat aku. Aku kesepian. Aku mau anak. Siska kembali mengamuk, memukul-mukul lengan Pak Ujang. Minggir. Aku mau ambil anakku. Itu anakku yang dulu dijanjikan ibu. Damar berusaha menenangkan kakaknya, tapi matanya terus menatapku penuh harap. Nah, tolonglah kasihani Mbak Siska. Dia cuma butuh teman. Pinjamkan Bima atau Rara sebentar saja, buat nemenin dia main di rumah kami. Atau kasih kami modal usaha. 500 juta saja. Buat kamu kan itu uang kecil. Nanti kami nggak ganggu lagi. Akhirnya keluar juga angka itu. 500 juta. Dan permintaan gila untuk meminjamkan anak. Kalian ini luar biasa, ucapku sambil geleng-geleng kepala. Kalian datang ke sini, dengan baju lusuh dan harga diri nol, tapi tuntutan kalian setinggi langit. Minta rujuk, minta tinggal di rumahku, minta modal 500 miliar, dan minta anakku. Aku melangkah maju mendekati jeruji pagar, menatap mata Damar lekat-lekat. Damar, kamu ingat apa katamu 5 tahun lalu di rumah sakit? Kamu bilang, gajiku kecil, aku nggak sanggup biayai 2 anak, mending kasih 1 ke Kak Siska biar hidup enak. Kamu merendahkan kemampuan kita, kamu merendahkan rezeki Tuhan. Damar menunduk, wajahnya merah padam. Sekarang lihat, lanjutku, merentangkan tangan menunjuk rumah megahku dan mobil Alphard di carport. Siapa yang hidup enak sekarang? Siapa yang mampu membiayai 2 anak sekaligus bahkan sampai 7 turunan? Aku. Janda yang kalian hina miskin itu. Iya, makanya bagi dong. Seru Siska tidak tahu malu. Kamu kebanyakan duit, itu nggak adil. Tuhan nggak adil. Kenapa kamu yang dapat semuanya? Karena Tuhan Maha Tahu. Siska, jawabku dingin. Tuhan tahu siapa yang bekerja keras dan siapa yang serakah. Tuhan tahu siapa yang tulus mencintai anak dan siapa yang hanya menginginkan anak sebagai mainan atau status sosial. Bu Broto bangkit berdiri, membersihkan lututnya yang kotor. Wajah memelasnya hilang sudah, berganti dengan wajah aslinya yang penuh kebencian dan kedengkian. Heh, Aruna, jangan sombong kamu ya. Roda itu berputar. Sekarang kamu di atas, besok bisa saja kamu jatuh miskin lagi. Jangan pelit sama keluarga. Kalau kamu nggak mau bantu, saya sumpahin usaha kamu bangkrut. Saya sumpahin anak-anakmu. Cukup, potongku menggelegar. Simpan sumpah serapahmu buat dirimu sendiri. Lihat, sumpahmu 5 tahun lalu berbalik ke dirimu sendiri kan? Kamu nyumpahin aku jadi gelandangan, sekarang kamu yang hampir jadi gelandangan. Hati-hati kalau bicara, Bu Broto. Malaikat sedang mencatat. Aku memberi kode pada Pak Ujang. Pak Ujang, usir mereka. Kalau mereka menolak pergi dalam hitungan 3, panggil polisi. Laporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan percobaan pemerasan. Baik, Bu. Pak Ujang mengeluarkan tongkat pentungan karetnya, wajahnya garang. Ayo, bubar. Pergi dari sini, atau saya panggil kawan-kawan saya di pos ronda buat nyeret kalian. Damar panik. Nah, jangan gitu dong. Nah, kita kan keluarga. Aruna. Kita bukan keluarga sejak tanda tangan itu kering. Damar,
teriakku. Aku berbalik badan, memunggungi mereka yang mulai didorong paksa oleh Pak Ujang dan 2 satpam lain yang baru datang. Suara teriakan Siska yang histeris dan makian Bu Broto terdengar samar-samar di belakangku. Dasar menantu durhaka, kacang lupa kulit. Awas kamu Aruna, aku tuntut kamu. Ancaman kosong. Teriakan orang kalah. Aku berjalan kembali menuju rumahku yang hangat, tapi hatiku masih bergemuruh. Ini belum selesai. Selama mereka masih berkeliaran dan merasa berhak atas hidupku, mereka adalah ancaman. Aku harus memberikan pukulan terakhir yang mematikan, agar mereka tidak pernah berani lagi menginjakan kaki di radius 1 kilometer dari kehidupanku. Aku masuk ke dalam rumah dengan napas yang masih memburu. Pertemuan di gerbang tadi menguras emosiku lebih dari rapat pemegang saham manapun. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah bertumpuk selama bertahun-tahun. Melihat wajah mereka kembali membuka luka lama yang kukira sudah sembuh total. Ternyata, bekas lukanya masih ada, dan hari ini terasa perih kembali. Ibu kenapa? Suara kecil Rara menyadarkanku. Dia berdiri di ambang pintu ruang tengah sambil memeluk boneka beruangnya. Bima berdiri di belakangnya, menatapku dengan sorot mata khawatir yang sangat dewasa untuk anak seusianya. Ibu nggak apa-apa, nak. Aku berlutut, memeluk mereka berdua erat-erat. Menghirup aroma sampo stroberi dari rambut mereka untuk menenangkan sarafku. Cuma ada orang jahat yang mau ganggu kita, tapi sudah diusir Pak Ujang. Orang jahat yang tadi di gerbangnya, Bu? Yang teriak-teriak? Tanya Bima. Aku mengangguk. Iya, kalian gak usah takut ya. Tiba-tiba, terdengar suara keributan lagi dari arah depan. Kali ini lebih keras. Rupanya mereka belum pergi. Mereka justru membuat onar, berteriak-teriak memanggil nama anak-anakku agar tetangga kompleks elit ini keluar dan aku malu. Bima, Rara, ini nenek, ini ayah. Ibu kalian jahat menyembunyikan kalian. Keluar nak. Suara Bu Broto melengking, mungkin menggunakan pengeras suara toa yang entah dapat dari mana. Aku mengeraskan rahang. Mereka benar-benar menguji batas kesabaranku. Mereka pikir dengan mempermalukanku, aku akan luluh dan memberi uang? Strategi bodoh. Mereka lupa siapa aku sekarang. Embok Darmi, jaga anak-anak di kamar main. Kunci pintu. Nyalakan musik yang kencang biar mereka nggak dengar suara di luar. Perintahku tegas. Baik, Bu. Aku berjalan masuk ke ruang kerjaku, membuka brankas, dan mengambil sebuah amplop coklat tebal. Bukan berisi uang, tapi berisi dokumen-dokumen penting yang sudah kusiapkan sejak lama. Sejak detektif swasta yang kusewa setahun lalu memberiku laporan lengkap tentang kebobrokan keluarga Damar. Aku tahu suatu hari momen ini akan datang. Aku kembali keluar. Kali ini aku tidak berhenti di balik pagar. Aku menekan tombol remote, membuka gerbang otomatis itu lebar-lebar. Bu Broto, Damar, dan Siska yang sedang berteriak-teriak di depan pagar langsung diam saat melihat gerbang terbuka. Wajah mereka berbinar, mengira pertahanan runtuh. Nah, akhirnya sadar juga kamu. Seru Bu Broto sambil melangkah masuk ke halaman paving blok rumahku dengan percaya diri, diikuti Damar dan Siska. Mereka menatap sekeliling dengan mata liar dan rakus. Siska bahkan sudah menyentuh kap mobil Alphardku dengan tangan kotornya, seolah itu miliknya. Bagus kan, Bu? Ini nanti kamar Siska yang mana ya? Celoteh Siska halu. Aku berdiri di teras depan, bersedekap dada. Pak Ujang dan 3 satpam berdiri siaga di belakangku. Berhenti di situ, perintahku. Suaraku tidak keras, tapi penuh otoritas yang membuat langkah mereka terhenti 5 meter dariku. Loh, kok berhenti? Kita mau masuk, mau ketemu cucu, kata Bu Broto. Kalian tidak akan masuk. Saya membuka gerbang bukan untuk menyambut kalian, tapi untuk memberikan ini. Aku melemparkan amplop coklat itu ke kaki Damar. Apa ini? Cek uang? Tanya Damar penuh harap sambil memungutnya. Buka saja, tantangku. Damar membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan isinya. Lembaran-lembaran foto dan dokumen fotokopi. Wajahnya berubah pucat pasi saat melihat lembar pertama. Ini. Bu Broto merebut kertas itu. Matanya membelalak.
Itu adalah bukti-bukti penggelapan pajak usaha material almarhum suaminya, bukti utang piutang Siska pada rentenir yang mencapai ratusan juta, dan foto Damar yang sedang berjudi di pos ronda saat dia mengaku sedang mencari kerja. Dari mana kamu dapat ini? Pekik Bu Broto horor. Aku tahu semuanya, kataku dingin. Aku tahu usaha kalian bangkrut bukan cuma karena ditipu, tapi karena gaya hidup Siska yang boros dan Damar yang suka judi online. Aku tahu kalian dikejar-kejar rentenir. Dan aku tahu, tujuan kalian kesini bukan karena rindu cucu, tapi karena kalian butuh tempat persembunyian dari debt collector yang mengancam akan membakar kontrakan kalian, kan? Mereka terdiam. Skakmat. Rahasia busuk mereka terbongkar telanjang. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku akan membiarkan anak-anakku tinggal satu atap dengan penjudi, penipu, dan orang yang gangguan mental? Aku menunjuk Siska yang kini menggigiti kukunya dengan cemas. Aruna, tolong kami. Damar menjatuhkan dirinya lagi, kali ini benar-benar putus asa. Tidak ada lagi sandiwara. Mereka mau bunuh kami, nah. Utang Siska banyak banget. Tolong bayarin, nah. Nanti aku kerja jadi budakmu seumur hidup juga nggak apa-apa. Asal jangan biarkan kami mati konyol. Aku menatap mantan suamiku itu dengan tatapan iba, tapi bukan iba yang melunakkan hati. Iba melihat betapa rendahnya manusia bisa jatuh. 5 tahun lalu, suaraku mulai bergetar karena emosi yang memuncak. Saat aku memohon pada kalian agar tidak mengambil anakku, saat aku memohon agar tidak diceraikan karena aku tidak punya uang, apa kalian peduli? Apa kalian kasihan padaku? Hening. Hanya suara jangkrik yang mulai bersahutan di taman. Kalian bilang, biarkan dia membusuk dengan kesombongannya. Kalian bilang, uang tidak bisa membeli segalanya. Dan sekarang, saat kalian di posisi itu, kalian minta aku melupakan semuanya. Aku melangkah turun satu anak tangga. Tatapanku menusuk mata Bu Broto. Dulu kalian menghina kemiskinanku. Kalian bilang aku tidak mampu beli susu. Sekarang, aku mampu membeli harga diri kalian 1000 kali lipat. Tapi maaf, aku tidak berminat. Harga diri kalian sudah terlalu murah, bahkan terlalu kotor untuk kujadikan keset kaki di rumahku. Aruna, kamu jahat. Kamu dendam. Teriak Bu Broto, air matanya tumpah karena ketakutan yang nyata. Ini bukan dendam, Bu. Ini keadilan, jawabku tenang. Ini adalah jawaban dari doa-doa malamku yang kalian tertawakan dulu. Tuhan itu maha adil. Dia mengembalikan rasa sakit itu tepat ke pemilik aslinya. Tiba-tiba, pintu utama terbuka. Bima dan Rara lari keluar, lepas dari pengawasan Embok Darmi. Mereka berdiri di sampingku, memegang tanganku erat. Ibu. Cicit Rara takut melihat orang-orang asing yang tampak menyeramkan itu. Damar melihat anak-anaknya. Bima, Rara ini ayah. Nak, sini peluk ayah. Damar merentangkan tangan, mencoba meraih simpati anak-anak. Bima menatap Damar, lalu menatapku. Ibu, orang ini bau. Bima nggak mau dekat-dekat. Bima mau masuk aja. Rara bersembunyi di balik rokku. Nenek itu mukanya seram kayak penyihir di film kartun. Rara takut. Penolakan polos itu lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Damar menangis meraung. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar anak kandungnya sendiri jijik padanya. Bu Broto ternganga, menyadari bahwa cucu yang dulu dia sia-siakan kini melihatnya sebagai monster. Kalian dengar sendiri? Tanyaku sambil mengelus rambut anak-anakku. Anak-anak tidak butuh kalian. Mereka sudah bahagia. Jangan racuni hidup mereka dengan kehadiran kalian. Pak Ujang, usir mereka sekarang. Dan kali ini, pastikan mereka tidak pernah bisa mendekat lagi. Sebarkan foto mereka ke semua pos keamanan kompleks. Kalau mereka terlihat lagi, langsung serahkan ke polisi atas tuduhan pelanggaran properti. Siap, Bu. Pak Ujang dan para satpam menyeret mereka keluar dengan kasar. Siska menjerit-jerit histeris. Anakku, itu anakku. Aruna maling anak. Bu Broto memaki-maki sumpah serapah, dan Damar hanya bisa menangis lemah sambil diseret seperti karung beras. Mereka dilempar keluar pagar. Gerbang besi otomatis perlahan menutup. Aku melihat dari celah pagar yang menyempit. Mereka bertiga berdiri di luar,
di bawah lampu jalan yang remang-remang, meratapi nasib. Gerbang tertutup rapat dengan bunyi klang yang keras dan final. Mengunci masa lalu di luar sana, dan mengamankan masa depan di dalam sini. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi mereka yang tertinggal di luar pagar yang dingin. Sebuah pemandangan yang ironis. Dulu aku yang diusir saat hujan, kini giliran mereka. Aku berjongkok, mensejajarkan tinggiku dengan Bima dan Rara. Orang-orang jahatnya sudah pergi, Bu, tanya Bima. Sudah, sayang. Mereka tidak akan kembali lagi. Pintu rumah kita tertutup selamanya untuk mereka. Jawabku sambil tersenyum lega. Ye, kita aman, sorak Rara. Aku memeluk kedua permata hatiku itu. Di dalam pelukan mereka, aku merasakan kehangatan yang luar biasa. Kemenangan ini bukan tentang uang 5 miliar atau rumah mewah. Kemenangan ini adalah tentang berhasil melindungi senyum mereka. Aku telah membuktikan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa seorang ibu yang diremehkan bisa menjadi benteng terkuat bagi anak-anaknya. Ayo masuk, kita makan malam. Ibu sudah buatkan sup krim kesukaan kalian, ajakku. Kami berjalan masuk ke dalam rumah yang terang benderang dan hangat, meninggalkan kegelapan dan masa lalu yang membusuk di luar sana. Malam ini, aku akan tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi buruk, karena hantu-hantu masa lalu itu telah terusir oleh cahaya keberanianku sendiri.